Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran korespondensi. Pembelajaran kita kali ini akan membahas tentang dasar-dasar komunikasi kantor. Anak-anakku yang Bapak banggakan, komunikasi itu terjadi dan terus-menerus. Hal ini karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Sehingga manusia harus berkomunikasi dengan baik. Namun komunikasi dalam perkantoran itu tidak mudah. Diperlukan keterampilan dan pengetahuan yang memadai. Untuk itu, mari kita pahami bersama materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Namun sebelum itu, mari kita putar intronya dulu. Mari kita mulai dari pengertian atau definisi komunikasi. Komunikasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu communico, yang berarti membagi. Apa yang dibagikan? Yang dibagikan itu bisa gagasan, bisa ide, ataupun pikiran seseorang kepada orang lain. Sedangkan definisi komunikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Dapat pula berarti hubungan atau kontak. Sedangkan dalam Kamus Administrasi Perkantoran, komunikasi diartikan sebagai penyampaian warta yang mengandung bermacam-macam keterangan dari seseorang kepada orang lain. Unsur-unsur komunikasi. Menurut Deddy Mulyana, unsur-unsur komunikasi terdiri dari 6 unsur. Yang pertama, unsur komunikasi itu adalah komunikator atau pengirim pesan. Unsur yang kedua dalam komunikasi itu adalah pesan. Pesan dari komunikator kepada komunikan. Pesan ini dapat berupa pesan verbal maupun pesan non-verbal. Pesan tersebut dapat disengaja maupun tidak disengaja. Dengan demikian, ada 4 jenis pesan. Yang pertama, ada pesan verbal disengaja. Yang kedua, pesan verbal tidak disengaja. Yang ketiga, ada pesan non-verbal disengaja. Dan yang keempat, ada pesan non-verbal yang tidak disengaja. Unsur komunikasi yang ketiga adalah saluran atau media, yaitu alat atau wahana yang digunakan oleh komunikator dalam menyampaikan pesannya kepada penerima pesan. Unsur yang keempat adalah komunikan, yaitu si penerima pesan. Unsur yang kelima adalah umpan balik, atau ada juga yang menyebutkan efek, yaitu apa yang terjadi pada penerima pesan setelah ia menerima pesan. Dan unsur yang keenam, yang terakhir, adalah gangguan, yaitu segala sesuatu yang mengubah informasi yang disampaikan kepada penerima atau mengalihkan dari penerimaan tersebut. Dalam buku Mulyana tahun 2005 ada 4 fungsi komunikasi, yaitu fungsinya yang pertama komunikasi sosial, yang kedua komunikasi ekspresif, yang ketiga komunikasi ritual, yang keempat komunikasi instrumental. Komunikasi sosial sebagai fungsinya sebagai komunikasi yang mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri untuk kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan,
antara lain lewat komunikasi yang bersifat menghibur dan memupuk hubungan dengan orang lain. Fungsi yang kedua yaitu komunikasi ekspresif. Nah, komunikasi ekspresif ini baik dilakukan sendiri ataupun dalam kelompok. Ini erat kaitannya dengan komunikasi sosial. Komunikasi ekspresif tidak otomatis bertujuan mempengaruhi orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut digunakan sebagai alat untuk menyampaikan perasaan-perasaan emosional kita. Sebagai contohnya, seorang ibu yang mengekspresikan perasaan sayang kepada anaknya dengan cara membelai. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi komunikasi ritual. Ini erat kaitannya dengan komunikasi ekspresif, yaitu adalah ini komunikasi ritual yang biasanya dilakukan secara kolektif. Komunikasi ritual sering juga bersifat ekspresif. Nah, sebagai contoh, ada orang yang berdoa sambil menangis, atau bahkan mungkin ada yang lebih ekstrim. Terus kalau dulu ada harakiri, yaitu seorang samurai yang melakukan bunuh diri karena melakukan kesalahan. Yang terakhir, fungsi komunikasi itu adalah komunikasi instrumental. Komunikasi instrumental memiliki beberapa tujuan umum, yaitu menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan, dan menghibur.